Ning Kai-chen menatap kosong ke arah Chen Ping, dan akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Ning Kai-chen tidak bodoh, dia juga tahu bahwa hanya mereka yang bersatu sekarang dapatkah mereka berurusan dengan 5 elemen Liga Iblis. Dan dia mengikuti Chen Ping dan bermusuhan dengan 5 elemen. Ji Yun dan Lao Sun sangat bingung, mengapa Chen Ping tiba-tiba ingin bekerja sama dengan Ning Kai-chen untuk membentuk aliansi, tetapi karena Chen Ping memilih, mereka akan mendukungnya. Belum lagi Gao Qisheng, selama dia berurusan dengan 5 elemen, dia akan mendukungnya tanpa ragu. Dia sendiri memiliki kebencian dengan kelima orang itu. Tak perlu dikatakan, para praktisi biasa itu, untuk menguji pusaran napas, Jinsa memperlakukan mereka sebagai kelinci percobaan, dan sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Sekarang akan bersatu untuk menangani 5 elemen kejahatan surgawi. Para pembudidaya biasa ini semuanya ada di pihak Chen Ping. Dalam sekejap, belasan biksu yang tersisa kini menjadi 2 kubu. 5 dari Jinsa dan yang lainnya menghadapi Chen Ping dan Ning Kai-chen dan lusinan dari mereka, masing-masing memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mereka berlima benar-benar tidak menyangka akan berkembang sampai titik ini. Menghadapi begitu banyak orang sekarang, mereka berlima kehilangan kepercayaan diri dalam sekejap. Bunuh mereka, bunuh mereka. Beberapa pembudidaya biasa sangat bersemangat, berteriak untuk membunuh iblis surgawi 5 elemen. Ini membuat Vien surgawi 5 elemen sedikit ketakutan. Jika benar-benar ada perkelahian, akan sulit bagi mereka berlima untuk pergi dari sini. Lagi pula itu menyebabkan kemarahan publik dan semua orang ingin membunuh mereka berlima. Ning Kai-chen mengertakkan gigi, dengan niat membunuh di matanya. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri, dia berkata dengan keras, membunuh orang membayar hidup mereka, hutang dibayar kembali, prinsip yang sama tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Sudah. Waktunya bagimu untuk mati. Merasakan aura pembunuh yang memancar dari Ning Kai-chen, Huosa berhenti menjadi sombong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jinsa membuka mulutnya dan berkata, Patriark Ning, ini adalah kesalahpahaman total. Mengenai masalah Huosa membunuh Tuan Muda Ling, kita harus memberikan jawaban kepada keluarga Ning, menjelaskan. Petik 2. Hanya saja kita sekarang berada di tanah harta karun, dan harta karun itu belum ditemukan dimanapun. Jika ada pembantaian, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini. Petik 2. Jinsa ingin membujuk Ning Kai-chen bahwa selama Ning Kai-chen tidak bekerja sama dengan Chen Ping untuk membentuk aliansi, mereka tidak perlu takut lagi. Jinsa ingin membalas dendam pada Chen Ping dan membalas tamparannya. Aku membunuhmu, dan kemudian mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Petik 2. Hari ini, aku, Ning Kai-chen, berselisih denganmu 5 elemen dan iblis surgawi. Mereka tidak akan pernah mati. Aura Ning Kai-chen meletus, siap menyerang kapan saja. Semua orang siap bertarung, dan mata Chen Ping adalah sedikit kental, tubuhnya auranya terus meningkat. Chen Ping tahu bahwa hal yang paling menyusahkan adalah 5 elemen, selama mereka dibunuh, akan lebih aman di tanah harta karun ini. Lagi pula, sulit bagi keluarga Ning untuk menghadapi Chen Ping dengan kekuatan mereka saat ini, dan Chen Ping tidak mudah bagi Ping untuk menyingkirkan semua orang dari keluarga Ning. Kekuatan kedua belah pihak agak seimbang, dan satu-satunya yang tidak seimbang adalah 5 elemen. Jika Chen Ping dan yang lainnya tidak bersatu, mereka akan dikalahkan satu persatu, dan akhirnya keseluruhan hanya tersisa 5 orang ini di tanah harta karun. Saat ini, Wuxing Tianxia telah menjadi incaran publik kritik, dan semua orang ingin membunuh mereka. Kelima orang Wuxing Tianxia melihat mata marah di depan mereka, dan wajah mereka pucat. Sangat jelek untuk dilihat. Tapi tepat ketika perang akan pecah, redup altar tiba-tiba menjadi lebih terang. Ada cahaya putih yang menyilaukan menyinari orang-orang ini di sekeliling, yang membuat semua orang yang akan memulai pertarungan tercengang. Dan lelaki tua itu perlahan-lahan muncul dari cahaya putih, lalu memandang semua orang dengan tenang. Sangat bagus, adalah kehendak Tuhan bagi kalian untuk datang ke sini, dan sekarang kalian hanya selangkah lagi dari harta karun itu. Petik 2. Tapi untuk memberi selamat kepada kalian karena telah datang ke sini, setiap orang memiliki hadiah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan,
dan tiba-tiba pecahan jiwa es yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit di atas altar. Melihat pecahan jiwa es yang berjatuhan seperti tetesan hujan, semua orang tercengang. Segera setelah itu, sepertinya dia mulai merebutnya dengan gila-gilaan, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak perlu mengambil pecahan jiwa es yang menghujani seluruh langit, Anda hanya perlu menundukkan kepala untuk mengambilnya. Mereka yang masih gelisah dan ingin membunuh satu sama lain, sekarang mereka semua mulai memungut pecahan jiwa es. Chen Ping membungkuk, mengambil sepotong jiwa es seukuran ibu jari, dan melihatnya dengan hati-hati, meskipun sepotong kekuatan spiritual menembus ke dalamnya. Chen Ping merasa ada yang salah dengan umpan balik dari fragmen jiwa es. Dia telah menyerap pecahan es di luar, sepertinya bukan nafas seperti ini. Tapi apa yang salah? Chen Ping tidak tahu. Chen Ping mencoba menyerap pecahan jiwa es, tetapi setelah energi pecahan jiwa es memasuki tubuh Chen Ping tidak dapat menyerap dan mencernanya. Seni konsentrasiku sendiri tampaknya menolak kekuatan ini, dan aku tidak dapat menggunakannya untuk kepentinganku sendiri. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa seni konsentrasi dapat memperbaiki apa saja. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Chen Ping dapat yakin bahwa ada yang salah dengan pecahan jiwa es. Tidak hanya ada masalah dengan pecahan jiwa es, tetapi lelaki tua itu juga memiliki masalah. Pecahan jiwa es ini adalah hadiah untukmu. Kamu hanya bisa menyerapnya di sini. Kamu bisa menyerap sebanyak yang kamu bisa. Bahkan jika kamu mengemasnya, kamu tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Pecahan jiwa es, lelaki tua itu perlahan berkata. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka yang mengambil pecahan jiwa es dan mengemasnya tercengang. Jadi mereka semua menemukan tempat duduk bersila, dan mulai dengan panik menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Chen Ping juga duduk perlahan, tetapi dia tidak menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Melihat semua orang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup, lelaki tua itu tersenyum dan perlahan menghilang. Segera, sekeliling altar yang terang menjadi redup lagi ayo, dan semburan udara hitam berangsur-angsur menyebar, menyelimuti semua orang. Sekarang bahkan jika mereka duduk berhadapan, tidak ada yang bisa melihat siapapun, tetapi sekarang orang-orang melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan tidak ada yang peduli dengan kabut hitam yang tiba-tiba. Diiringi dengan munculnya kabut hitam, aura aneh membuat seluruh altar menjadi sangat suram. Chen Ping melihat sekeliling, merasa gelisah di hatinya. Setiap orang mati-matian menyerap energi pecahan jiwa es, membentuk pusaran satu persatu di atas kepala mereka, yang menunjukkan betapa putus asanya orang-orang ini. Meskipun Chen Ping tidak dapat melihat orang lain saat ini, kesadaran spiritualnya dapat dipancarkan secara normal. Jangan diserap lagi, berhenti berlatih. Chen Ping menggunakan teknik transmisi suara untuk berteriak di telinga Ji Yun, Lao Sun, Gao Qisheng, dan lainnya. Setelah mendengar suara Chen Ping, orang-orang ini sedikit gemetar, dan terbangun dari kultivasi mereka. Ketika mereka melihat kabut hitam di sekitar mereka, mereka juga terkejut. Tuan Chen, apa yang terjadi? Ji Yun bertanya dengan sangat bingung. Ada yang salah dengan pecahan jiwa es ini, tidak bisa diserap lagi, mungkin itu jebakan. Chen Ping berbisik, jebakan. Semua orang terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh jebakan Chen Ping. Aku tidak tahu, lagi pula, aku merasa tidak enak, kamu segera memotong penyerapan pecahan jiwa es itu. Chen Ping mengingatkan, meskipun orang-orang ini telah bangun dari kultivasi mereka, mereka masih menjalankan latihan mereka dan menyerap energi dari pecahan jiwa es. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Ji Yun dan Lao Sun menghentikan operasi latihan mereka dan berhenti menyerap energi dalam pecahan jiwa es. Tetapi ketika mereka berencana untuk berhenti, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berhenti sama sekali. Energi dalam pecahan jiwa es tampaknya memiliki kesadaran diri, bahkan jika mereka menghentikan latihan, mereka tetap mengalir ke tubuh orang-orang ini. Itu rusak? Aku tidak bisa menghentikannya. Energi pecahan jiwa es ini telah mengebor ke dalam tubuh. Petik 2. Aku juga, latihanku tidak bisa dihentikan. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini,
Banyak orang terkejut, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan kultivasi mereka sama sekali. Energi pecahan jiwa es terus memasuki tubuh, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan meledak dan mati. Chen Ping tidak menyangka akan menjadi seperti ini, jadi dia buru-buru berkata, "Jangan panik, aku akan menemukan cara." Chen Ping mulai dengan ragu-ragu menyerap sedikit energi dari fragmen jiwa es, tapi kemudian dia tidak menyerapnya sama sekali, jadi itu tidak berpengaruh padanya. Kesadaran spiritual Chen Ping menyelimuti Ji Yun dan yang lainnya, merasakan jalur kekuatan itu memasuki tubuh semua orang. Chen Ping mencoba memutus kekuatan ini untuk mereka, tetapi gagal setelah beberapa kali mencoba. Setelah hening sejenak, Chen Ping membuat keputusan berani. Dia memutuskan untuk menarik semua kekuatan ini ke dirinya sendiri, dan kemudian membantu Jiou dan yang lainnya menyingkirkan kekuatan ini. Setelah memikirkan hal ini, Chen Ping dan Ji Yun mulai menyerap kekuatan dalam pecahan jiwa es bersama-sama. Disertai dengan aktivasi seni konsentrasi, kekuatan hisap yang sangat besar langsung menyedot kekuatan dari tubuh Ji Yun. Ji Yun hanya merasa lega, dan segera menghela nafas lega, kalau tidak dia akan meledak dan mati cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Chen Ping melakukan hal yang sama, dan menarik kekuatan Lao Sun, Gao Qisheng dan yang lainnya ke dalam tubuhnya. Saat ini, karena kabut hitam, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Jika Anda dapat melihat dengan jelas, Anda akan dapat melihat pada saat ini, energi yang terlihat dengan mata telanjang berkerumun ke dalam tubuh Chen Ping. Kulit Chen Ping menjadi sedikit jelek. Tidak peduli bagaimana seni jantung berkonsentrasinya bekerja, kekuatan yang masuk ke tubuhnya tidak dapat disempurnakan sama sekali. Chen Ping saat ini menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan dan amukan ini. "Tuan Chen, bagaimana kabarmu?" Ji Yun bertanya pada Chen Ping. "Aku baik-baik saja, tidak ada dari kalian yang seharusnya menyerap energi pecahan es ini, aku perlu istirahat yang baik." Setelah Chen Ping menyelesaikan instruksinya, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam dantiannya dan mulai mengarahkan kekuatan itu. Jika dia membiarkan kekuatan ini berkeliaran di sekujur tubuhnya, tubuh Chen Ping tidak akan bisa bertahan meski kuat. Jadi Chen Ping melihat apakah dia bisa menarik kekuatan ini ke tempat lain. Setelah memikirkannya, Chen Ping tiba-tiba memikirkan tempat di mana dia bisa mengarahkan kekuatan ini ke ruang aslinya. Ruang aslinya sebesar alam semesta bintang, dan kekuatan kecil yang masuk ke dalamnya hanyalah setetes air di ember. Pada saat itu, meskipun kekuatan ini dibiarkan berkeliaran bebas di ruang aslinya, tidak akan ada konsekuensinya. Hanya saja Chen Ping belum mengetahui kekuatan ini, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa dimasukkan ke ruang aslinya. Chen Ping berada di ruang aslinya, dan kemudian sinar kesadaran ilahi memandu kekuatan itu. Segera, di bawah bimbingan Chen Ping, kekuatan itu benar-benar memasuki ruang asli Chen Ping. Setelah memasuki ruang asal, kekuatan itu menjadi lebih gelisah, dan mulai terbang ke bumi, bolak-balik di ruang asal ini seperti bintang alam semesta. Dan kekuatan ini semakin besar dan besar, karena aliran kekuatan yang stabil masih memasuki tubuh Chen Ping. Tapi kali ini, Chen Ping tidak lagi takut, lagi pula, ruang aslinya sangat besar, hampir tidak mungkin kekuatan ini mengisi seluruh ruang aslinya. "Tuan Chen, Tuan Chen." Melihat Chen Ping sudah lama tidak bergerak, Ji Yun buru-buru berteriak 2 kali. "Aku baik-baik saja." Chen Ping keluar dari ruang aslinya dan berkata kepada Ji Yun. "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kabur?" Gao Qisheng bertanya dengan suara rendah. "Sekarang saya tahu itu jebakan, saya harus segera melarikan diri, dan saya akan mati jika tetap di sini."